Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di AUSI, Alumni Unta Club. Terima kasih banyak sudah stay tune di channel kita. Semoga hari ini dan selanjutnya kita dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya, dan ilmu kita bertambah. Salam untuk adik-adik mahasiswa dimanapun berada, terutama mahasiswa Untak Surabaya. Begitu juga untuk alumni-alumni Untak Surabaya dimanapun kalian berada, baik di tanah air maupun di mancanegara. Hari ini kita akan ngobrol tentang mahasiswa yang masuk atau di kantong, salah satu kantong UKM di Untak Surabaya, mahasiswa yang suka dengan pecinta alam, mahasiswa yang suka naik gunung, mahasiswa yang suka climbing dan sebagainya. Hadir di tengah-tengah kita Mas Rais. Surabaya nyeluk Mas Rais, tapi beliau ini berasal dari Toraja. Ya. Kalau ngomong Toraja pasti paham ya. Kopi Toraja. Sayangnya dia belum nggak bawa kopi. Yang terkenal juga itu apa? Itu yang paling terkenal ya Toraja itu. Adat pas meninggalnya. Iya. Toraja ini ada sebuah tradisi kuat ya, budaya kuat di sana. Itu yang kayak menjadi ikon di Nusantara. Maka Toraja ini sangat melekat. Ketika orang ngomong Toraja, mungkin seluruh dunia pasti paham ini Indonesia. Ini Indonesia banget ini Nusantara banget seperti itu. Sebelum ngomong tentang UKM Pataka, kita akan ngomong sebentar soal beliaunya, Mas Rais. Nama lengkapnya? Rais, satu singkat. Iya. Nggak ada M-nya atau belakangnya? Nggak ada. Rais ya. Asli Toraja. Asli. Seperti apa kondisi di Toraja ini? Apakah ada suku-suku yang lain? Ada berapa suku di Toraja? Atau cuma satu aja Toraja itu? Kalau Toraja awalnya kan memang satu, Kabupaten Toraja. Sekarang dibagi dua sama pemerintah. Tanah Toraja sama Toraja Utara. Tanah Toraja sama Toraja Utara. Yang Tanah Toraja ini mungkin yang paling kuno atau bagaimana? Sama aja, cuman pembagian wilayah. Pembagian wilayah aja, ya, secara politis aja. Jadi diiris menjadi dua ya, Tanah Toraja sama Toraja Utara. Sama Toraja Utara ya. Jadi kabupaten atau kota? Kota Madya? Kabupaten, dua-duanya kabupaten. Jangan-jangan penduduknya semakin banyak mungkin atau karena wilayahnya terlalu lebar mungkin. Kalau penduduk rumah-rumah di sana masih jarang. Masih jarang ya, karena mungkin wilayahnya luas ya. Masih jarang. Apalagi sama bukit-bukit juga ya, mungkin banyak. Itu yang menarik ya di sana ya. Bukit sama beberapa tahun terakhir kan lagi rame-ramenya di sosial media yang patung Yesus yang besar itu. Yang besar itu ya. Jadi alamnya Toraja sangat menarik. Kalau ngomong Sulawesi itu alamnya sangat menarik ya. Sekitar apalagi pulaunya kan wow, ya apa gitu ya pulau. Kenapa harus kuliah di Surabaya? Mampir ke kampus Untak. Di Sulawesi kan banyak kampus di sana. Iya. Kebetulan kan saya anak ketiga. Semua saudara-saudaraku yang udah kuliah itu lulus SMA kuliah di sana semua di Makassar. Di Makassar. Saya mikir, pas ini kalau ngumpul di Makassar semua mending saya di luar aja buat kalau orang tua mau ke Makassar ada maksudnya yang jemput. Kalau orang tua mau ke Kalimantan ada. Kalau orang tua mau ke Surabaya ada di rumah di sini ya. Iya. Sebenarnya tujuan awalnya di situ. Akhirnya saya kebetulan juga ada temannya kakak yang kuliah di UPN Surabaya sini ya. Saya tanya lah ke dia kalau universitas yang bagus yang terkenal yang swasta di sana apa. Dijawablah sama dia, satu itu Untak, yang kedua itu apa ya di sana. Kalau nama mapalanya di kepala. Kalau kampusnya nggak tahu. Kok ngerti nama komunitas pecinta alamnya? Terus akhirnya daftar di Untak. Ambil fakultas apa di Untak? Informatika. Teknik informatika ya. Mas Rais.
Apa hobinya Mas? Kalau Sebelum pecinta alam itu. apa ya? Hobi sih belum ketemu pas lulus SMA Belum nemu ya. belum. SMA. Soalnya kalau pergaulan di sana itu kan paling masuk pergi sekolah, habis gitu pulang ke rumah berkebun, itu kegiatannya orang-orang di sana. Oh, dirimu berkebun ya? Waktu Berkebun. Apa kebun nanam apa di sana? Kebun sayur-sayuran kayak tomat, bawang, sama ada juga sih kebun ini kopi. Kebun kopi. Cuman nggak terawat kalau yang kopi, soalnya jangka panjang kan, buat panennya lama. Iya, kopi memang ini ya, durasi untuk dari menanam panen harus nunggu waktu, karena kopi harus dipetik dengan biji yang siap Iya. itu ya. Milih biji yang siap petik. Jadi orang tua mikir semending yang jangka pendek aja. Yang jangka pendek. Sayur memang cepet ya, karena dikonsumsi juga cepet. Kopi itu kan apa ya, nggak semua orang minum kopi seperti sayur ya, seperti itu. Ya, orang tua sekarang masih ini ya. Alhamdulillah berkebun kalau ya. orang tua. Ya. Masih dua-duanya masih ada. Masih berkebun. Masih berkebun. Masih berkebun dan sehat. Ternyata beliau adalah seorang gardener, berkebun atau farmer, petani atau apa istilahnya. Rais. Ketika dirimu masuk Untak, kenapa pilih Pataga, gak pilih UKM yang lain? Ya itu tadi Mas, soalnya yang terkenal di sana itu kan, maksudnya di kalangan pas aku sekolah dulu itu kan, kalau enggak, soalnya perjalanannya ke sekolah itu sudah naik turun. Oh gini? Iya. Dari rumah sampai sekolah itu naik turun? Naik turun. Bukit-bukit itu ya? Makanya kayaknya sudah masuk aja ini. Pikiranku membawa. Asik sebenarnya tempat sekolahmu. Iya. Pulang berapa kilo dari rumah sampai ke sekolah? Jalan kaki? Naik motor, sepeda? Jalan kaki? Wah. Pas zamanku masih jalan kaki. Sekarang sudah jalannya lumayan bagus. Jalannya bagus. Jadi lihat kiri kanan sawah atau hutan atau menerobos? Ada sawah, ada hutan. Masuk hutan gitu. Ya. Tapi nggak hutan-hutan yang lebat gitu Pak. Berapa jam durasi perjalanan? Berapa menit? 45 lah. 45 menit perjalanan dari rumah ke sekolah. Cuman kan hawanya masih enak. Jadi masih seger, ini nggak terasa segitu ya. Tadi istilahnya pulang pergi 2 jam. Wow. Kalau di Surabaya jalan kaki. Aduh. Jangan kan 45 menit ya. 5 menit aja mungkin nggak nyampe. Iya. 1 menit aja pasti berhenti berteduh ya. Keringatnya sudah nggak karu-karuan ya. Gimana iklim Surabaya sama jauh, panas. Pernah ke wilayah yang di Jawa Timur, ke yang wilayah seger seperti Malang, kemudian di Batu? Iya, pernah. Apa seperti itu suasana di Toraja? Seperti Batu, Malang? Hampir lah kayak hampir sama gitu, seperti ya. itu ya, nggak jauh beda seperti itu. Malang Malang Selatan. Pagi berangkat sekolah? Jalan kaki. Sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman yang lain? Janjian. Kalau pulang sekolah besok ketemu di mana, baru gitu. Berangkat bareng. Iya. Berangkat janjian, pulangnya juga janjian. Iya. Yang satu jalur lah ke arah sekolah. Misalnya nanti rumahnya teman di sini, nanti janjian. Dirimu paling ujung nggak dibanding sama teman yang lain? Enggak juga ya. Masih ada yang lebih jauh lagi? Masih ada yang lebih jauh lagi. Masih ada yang lebih jauh lagi. Sebenarnya kayak nonton film apa? Apa itu? Apa itu? Film anak-anak itu loh, yang menarik itu loh. Cuman kejadiannya nggak di Toraja, di Toraja mungkin ya. Apa cerita dari novel kemudian yang difilmkan? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ya, seperti itu. Kalau difilmkan kayak menarik. Seperti Laskar Pelangi. Pataga. Ya, kenapa pilih Pataga? Ya itu tadi, soalnya kalau perjalanan itu ya mungkin lebih cocok aja kalau masuk di situ. Akhirnya masuk daftar seleksi diklat. Jadi terbawa ya. Iya. Jadi kayaknya aku lebih cocok ke ini lebih kepada alam ya. Terbayangkan nggak ketika di Pataga itu ada climbing, kemudian ada itu juga. Soalnya pas aku mahasiswa baru itu yang aku tahu kalau pecinta alam itu paling naik gunung aja. Iya, naik turun gunung aja ya. Iya, ternyata camping aja. Karena lebih dari itu ya. Ternyata lebih dari itu ada.
panjat tebingnya, ada dayung, ada konservasi, ada juga masuk gua. Ada susur gua juga ya. Dan lebih dari itu ternyata ya. Ada yang Bahkan jadi atlet ya. ada juga yang jadi atlet. Oke, sekarang kita ngomong Pataga, Mas Rais. Biasanya di Toraja dipanggil apa? Mas, Cak, atau Bang? Apa ya? Untuk anak-anak muda di sana, atau untuk Langsung pakai kalau di nama. Surabaya itu kan ada panggilan Cak, Iya. ya, atau panggilan Mas. Kalau di Sidoarjo itu panggilan Gu, ya. Gak ada. Kalau di Jakarta mungkin Abang. Kalau Ya. Malang Sam. Sam. Oh, di Bali kalau itu. Kalau Malang itu bahasa ngalam namanya, di Bali kata-katanya. Malang diputar jadi ngalam. Rais ya. Rais bisa cerita sejarahnya Pataga. Pecinta alam 17 Agustus 1945. Kapan Pataga ini berdiri? Oh gitu ya. Ya. Kalau berdirinya itu tahun 80-an. 80-an ya. Sesuai dengan yang diceritakan sama senior-senior mungkin Iya. kenal Pak John itu. Iya, Pak John. Awalnya itu kan bikin kegiatan, habis gitu terpecah. Kan ada yang dari memang Pataga Surabaya, sama ada yang mau bikin pecinta alam di Untak, tapi beda sama yang Pataga. Akhirnya pas iku diajak ngobrol, habis itu akhirnya setuju buat bukanya cuman Pataga Surabaya. Pataga Surabaya. Belum Soalnya jadi kan satu ya. Atas nama kampusnya kita dulu itu memang belum terlalu terkenal. Kalau Ya. mau buka dua kan Iya. ya sayang aja. Kalau Sedangkan nomor satu ya. kegiatannya kan pecinta alam juga. Iya. Tahun 80-an Untak masih berjuang ya untuk Dia masih berjuang. bisa menjadi populer. Akhirnya bentuklah pada saat di 80-an itu, yang kebetulan siapa ya namanya, Pak Wakil Rektor dulu itu, rektor atau wakil rektor kayaknya. Rektor mungkin. Wakil Rektor 3. Masih ada Wakil Rektor 3 dulu yang ngasihkan ininya, yang mengesahkan kalau sudah jadi Pataga. Akhirnya waktu berlalu bikin kegiatan kayak lomba-lomba panjat, lomba dayung, SRT-an, sampai dengan mungkin yang paling dikenal sama kalangan masyarakat Jawa Timur dan mungkin Indonesia itu yang buka jalur di Raung. Pada tahun berapa? 2008 mungkin. 2008 buka jalur di Raung. Sama yang kegiatan kedua itu yang ke ESA, Ekspedisi Salju Abadi. Oh iya. Yang 2016. 2016. Ya, dengar-dengar teman-teman juga ikut ke ini ya, Himalaya ya. Iya, itu ESA. ESA itu ya, ke Himalaya. Berapa orang di sana? Yang berangkat ke sana itu 3 orang. 3 orang. Iya, 3 orang. Tahun berapa ESA itu? 2016 akhir. 2016 akhir ya, seperti sebelum Covid ya. Awal. Awal 2016 ya. Di Covid itu sekitar 2019 ya. 2019 akhir ya. Covid. Jadi teman-teman Pataga ini tidak hanya sekedar ngomong pecinta alam di kampus, tapi kegiatannya sudah go internasional. Bahkan dari teman-teman Pataga ini seharusnya mereka sudah ada yang sudah menjadi pelatih ya. Pelatih iya. Atlet di KONI, karena beliau dulunya salah satu atlet panjat tebing di KONI, Bang Ronald. Bang Ronald namanya ya. Pataga ada berapa program kegiatan atau ada divisi selain ngomong masalah naik gunung, ada berapa divisi di Pataga? Bisa cerita. Kalau soal divisi sebenarnya fokusnya di 4 aja. 4 aja. Cuman karena markasnya SAR Surabaya itu di Untak sini, di sekretnya Pataga, itu mau nggak mau harus berkecimpung di SAR. Oke. Jadi harus buka lagi divisi lagi berarti.
Enggak juga sih. Soalnya di yang SAR itu kan sudah dipelajari di divisi pendakian. Ya, sudah dipelajari di situ. Jadi nggak perlu lagi buat buka divisi SAR, ya, Search and Rescue. Yang SAR Surabaya tadi itu kan kebetulan sekret makonya ada di sekretnya Pataga. Jadi kalau misal kemarin ada bencana di yang gempa mana? Di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat. Teman-teman juga ikut ke sana. Koordinasi di sekret, habis itu ada senior juga yang berangkat ke sana. Oke. Sama yang Semeru kemarin sama Semeru yang ini barusan ini ya? Bukan, yang lalu. Oh, yang lalu, Semeru yang lalu, bukan yang barusan ini ya? Sama juga di Palu berangkat SAR Surabaya, tapi bawa namanya SAR Surabaya. Membawa nama SAR Surabaya, tidak membawa nama Pataga Surabaya, karena soalnya teman-teman SAR sudah sepakat bahwasanya base camp-nya SAR ada di kampus Untak Surabaya, terutama di sekretariatnya teman-teman Pataga. Selain panjat tebing apa aja? Panjat tebing masuk gua. Masuk gua, panjat tebing masuk gua. Dayung. Iya, sama pendakian tadi. Dayung, panjat tebing. Kalau panjat tebing sudah sangat melekat dengan KONI ya, karena di sana ada federasi panjat tebing. Kemudian masuk gua atau susur gua. Sampai sejauh mana? Gua mana yang sudah disusuri atau dari sini? Kalau gua itu di yang paling jauh itu di Sulawesi. Rencananya kita buat gua kemarin mau masuk di gua terdalam se-Indonesia. Di mana itu? Di mana? Daerah timur pokoknya, Mas. Cuman kepanitiaan kebentuk bingung mau cari pendanaannya dari mana, soalnya kita sudah coba buat masukin proposal ke orang-orang, cuman responnya masih sedikit. Mungkin karena penurunannya kegiatannya Pataga dulu. Mungkin ya. Akhirnya menjelang waktu datang si COVID ini. Malah gak karu-karuan. Iya, malah gak karu-karuan. Si COVID itu memang jadi biang kerok. Iya. Bukan hanya kambing hitam tapi biang kerok. Semua jadi kacau, semua orang akhirnya bernapas panjang, bukan bernapas panjang, tahan nafas. Tahan nafas sudah. Tahan nafasnya panjang, tahan lapar, tahan nafas, semua ditahan seperti itu. Oke. Tapi masih berlanjut kegiatan susur gua. Masih direncana, cuman anggota-anggota bilang daripada kita bikin kegiatan yang masih lingkupnya Indonesia, sedangkan kalau ke luar negeri itu kayak hitungannya masih sama. Kalau di Indonesia dengan rencananya kita tahun depan kan mau ke ini, cuman rencananya di Thailand. Kita berangkatkan 4 divisi. Gua pendakian, panjat tebing, gua sama dayung. Rencananya kita berangkatkan 4 divisi berangkat bareng-bareng. Bareng-bareng. Rombongan berapa orang? Banyak sih. Kalau panjat sebenarnya kita cuman butuh orang 3. Kalau goa bisa juga 3. Kalau pendakian kita bisa 3 juga. Kalau dayung 5. 1 tim dayung. 3 ini merangkap nggak atau sendiri-sendiri dari yang dayung, panjat sama goa? Sebenarnya itu bisa digabung. Cuman efisiensi biaya persiapannya yang mungkin lama, soalnya fisiknya itu jadi mempersiapkan fisik untuk sampai di sana kan butuh adaptasi dengan iklim yang di sana. Iya. Itu kemarin sudah dibikin, tinggal berangkatnya. Habis gitu, tapi itu masih di wilayah Indonesia. Itu kita bikin reng-rengan harganya. Ternyata kalau kita berangkat yang masih daerah Indonesia sama berangkat ke luar negeri itu hitungannya masih sama. Gak beda jauh lah. Iya. Dan kalau kata anggota itu mending yang di luar aja. Kos produksi atau biaya ketika melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan ya. Contoh misalkan ke susul gunung apa dan sebagainya. Dari mana teman-teman Pataga bisa menggali dana ini? Dari kampus atau patungan atau sponsorship atau seperti apa? Kalau dulu itu
masih sponsor. Sponsor, ya? Masih gampang soalnya dulu. Kalau sekarang itu masih sponsor, cuman sponsor itu kan kalau yang dulu kan langsung bentuknya uang. Iya. Nah, kalau sekarang ini sponsor yang dikenal sama Pataga itu ini apa? Bentuknya barang. Bentuk Jadi barang. kita harus jual lagi ke orang-orang. Oke, nggak seperti dulu ya sponsor. Apakah setelah gara-gara COVID, pasca COVID itu jadi seperti itu atau bagaimana? Nggak tahu ya. Oh, iya, kan. Perilaku sponsornya mungkin juga. Jadi kampus supportnya bagaimana untuk kegiatannya teman-teman Pataga yang di luar? Kalau kampus sih supportnya ada, cuman jujur aja itu Masih jauh banget dari kos produksi paling murah berapa? Paling Ketika merencanakan sebuah rancangan anggaran belanja kegiatan misalkan susur buah atau mau panjat tebing, contoh kalau Himalaya aja mahal karena transportasi ke sana, Iya, transport. peralatan apa dan sebagainya pasti lebih mahal. Itu habis berapa itu yang Himalaya? ESA itu? kalau yang ESA kemarin, yang Himalaya itu, kalau nggak salah itu habisnya yang di LPJ-nya kita itu habisnya 200 sekian. 200 sekian. Ya. Dan itu pun ditutupin sama apa? Senior masih urunan. Masih urunan ya. Saking karena yang ESA itu kan memang cita-citanya pendiri dulu, Pataga dulu yang awal, bahwa kita bikin organisasi iki harus tahun selanjutnya harus berangkat ke ESA. Salju Abadi. Oke, jadi bagaimana caranya agar program kegiatan mereka jalan selain dari support dari kampus ya, kemudian sponsorship dan sebagainya. Teman-teman juga ada patungan ya? Iya, patungan. Para senior Sesama atau anggota. sesama anggota itu masih support, jadi bukan hanya support fisik tapi bagaimana caranya agar kegiatan mereka bisa berjalan dengan bagus, terutama ESA karena itu perjuangan ya, Perjuangan. yang harus diraih. Iya. Waktu benderanya Pataga ada di sana ya. Ada. Menarik. Nanti minta fotonya bisa ditayangkan ya. Ketika ditancapkan di puncak yang tertinggi itu. Dipegang aja sih kayak gini wis gitu foto. Iya. Gak boleh kan ninggal. Oh nggak boleh. Gitu ya. Boleh nanti foto diri pas gini aja di fotonya. Jadi sebagai dokumentasi kalau teman-teman Pataga bisa nyampe di sana atau mahasiswa Untak nyampe di sana. Apa yang menarik di Pataga menurutmu, Pak Es? Kalau penilaianku sih yang paling menarik itu kekeluargaannya, kebersamaannya. Soalnya kan kalau saya lihat contohnya yang kekurangan yang berangkat ESA kemarin itu bisa langsung ditutupi itu berarti kan kekeluargaannya itu masih ada. Sama contoh yang kedua yang saya lihat langsung itu yang pas memperbaiki wall panjat tebing ini itu ditutupin juga sama alumni. Ya, jadi kita pengurusnya bikin reng-rengannya harganya berapa, supportnya kampus dapat berapa, kurangnya ditutupin langsung sama senior. Sama anggota sih sebenarnya, anggota semua. Jadi di Pataga itu semua berlaku anggota, tidak ada alumni ya? Iya, Kecuali mahasiswa ya alumni. Jadi sampai umur berapapun sudah menjadi alumni di kampus, tapi mereka tetap diberlakukan sebagai anggota. Itu kelebihannya dari Pataga, dari kekuatan keluarga atau persaudaraan. Iya, itu sih yang paling ini yang mungkin nggak mengena, dimiliki sama UKM-UKM yang lain ya. Mungkin. Nah. Dan ini bisa jadi percontohan bagaimana caranya sebuah UKM itu bisa hidup dan bertahan. Jadi dengan konsep kekeluargaan seperti ini, bahkan bisa berkembang lebih bagus ya. Jadi support materi, moral ya dan sebagainya bisa. Rais pernah nyusuri gua? Kalau saya baru yang Jawa Timur. Gua. Ya. Di mana Jawa Timur? Di Malang Selatan. Di Malang Selatan. Itu yang dekat pantai. Soalnya kan gua-gua itu yang dekat. Itu gua pertama yang disusuri atau yang terakhir disusuri? Gua pertama. Sensasinya seperti apa ketika kalian masuk gua? Sensasinya ya gelap. Gelap. Ternyata kalau mati lampu di kota itu belum ada apa-apanya. Udah ramanya. Bahkan
tutup mata masih terang daripada dalam gua itu. Kalau yang tutup mata loh, Iya. itu masih terangan tutup mata lah daripada yang dalam Daripada gua. dalam gua, karena nggak ada cahaya sama sekali ya. Nggak ada. Kalau mati lampu di kota kan bisa ngelihat langit masih ada bintang, ada rembulan ya. Tapi dalam gua nggak ada apa-apa. Tapi pemandangannya bagus, sesuatu yang dilihat dalam gua itu bagus. Kayak stalagmit itu, wih, bagus. Putih, kalau di center itu balik. Oh. Sama bersih juga di dalam kan. Banyak-banyak kayak danau-danau gitu, danau renang-renang di situ. Berapa jam durasi masuk gua? Tergantung kita mau berapa lama di sana. Cuman kita perjalanannya kemarin itu hampir 3 jam, hampir 3 jam buat ke sana sama keluarnya. Oke. Cuman gara-gara yang gua saya masukin pertama itu gara-gara pembangunan jalan di pembangunan Di atasnya. jalan tol itu jadi banyak yang runtuh di dalam. Oke. Jadi beresiko ya untuk buat Buat siapapun masuk yang lagi yang itu masuk ya. selama pembangunan bersiko buat masuk. Nanti tiba-tiba ambrol ya, ambrol iya. bagaimana seperti apa. Selain gua kemana saja? Gunung, naik gunung. Lanjut ya, gunung. Gunung Gunung di Surabaya di bukan Surabaya, di Jawa Timur atau di Jawa yang Jawa pernah. Timur, iya pernah semua udah. Udah. Terakhir gunung mana? Terakhir itu di mana ya? Merbabu. Gunung Merbabu. Pertama kali menjadi anggota Pataka naik gunung mana? Pertama kali ya Penanggungan. Soalnya Penanggungan. diklat di situ. Karena dikiranya di sana. Iya. Gunung Penanggungan. Kaget nggak lihat gunung? Nggak kaget ya? Karena setiap hari Kaget sih sebenarnya. Kaget. Soalnya gunung di sini sama Sulawesi beda. beda. Apa bedanya? Bedanya itu di air. Air. Ya kalau di Sulawesi kan airnya kalau kita naik gunung itu pasti ketemu sungai. Pasti ketemu sungai. Pasti ketemu sungai. Kalau Jadi di sini? airnya gampang. Kalau di sini untung-untungan ketemu bak-bak air minum gitu, untung-untung. Iya. Kantong-kantong air masih untung ya? ketemu. Iya masih untung. Aneh berarti gunung di sini ya. Ya memang karakteristik. Karakteristik gunung di Nusantara. Jadi berapa gunung yang pernah dirimu singgah? Kalau di sini berapa ya lupa. Lupa. Tapi semua sama ya. Untuk cari airnya sulit ya. Iya sulit itu kesamaannya di situ sama. Di airnya buat ngelola airnya di situ yang susah. Tadi gunung di Nusantara di Jawa sama gunung di mungkin luar Jawa ya. Iya. Atau di Sulawesi beda. Kalau di sana ada sungai mengalir ya. Sungai ya, Mau ada minum gampang langsung cari. itu tinggal pakai tangan gini ya. Tapi kalau di sini Di sini harus bawa dari bawah. harus bawa dari bawah. Itu ya aneh ya. Padahal tumbuhan di sekitar gunung itu sangat rindang lebat. Tapi kantong-kantong air sulitan untuk mencari kantong-kantong air. Soalnya kan kalau orang-orang pendaki mau ninggal kantong-kantong air gitu kan hitungannya sampah. Jadi nggak boleh. Akhirnya bawa air dari bawah. Dari bawah. Jadi itu bisa dibayangkan. Makanya berapa lama mau bertahan di gunung di Jawa. Artinya dihitung juga ya air yang mau dibawa ke atas. Iya dihitung. Dihitung juga. Per hari mau minum berapa Kalau liter? itu nanti di saat di gunung kehabisan air juga akan kesulitan karena di gunung begitu dingin hawanya tenggorokan bisa kering ya. Beresiko ya. Makanya tadi kan saya bilang ilmu yang kayak survival itu mending jangan diajarkan ke orang-orang lain. Mendingan jalan manajemen perjalanan. Iya, mending diajarkan soal manajemen perjalanan. Karena dia akan menghitung mau kemana, apa Iya. harus bawa apa persiapannya apa, seperti itu. Selain gunung, gua, apa lagi? Gunung Dayung. Dayung, Pernah juga saya di Songa. 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 Selain Songa kemana aja? Kalau Dayung baru Songa saya. Baru Songa. Sungai di Surabaya pernah? Surabaya pernah di Pernah ya, di Jagi Kalimas sana itu ya? Kalimas. Di sana kan banyak belajar apa? Banyak sering pemerintah kota itu ngadain pelatihan buat Pelatihan Dayung. Iya. Dayung. Kompetisi, Rais pernah kompetisi apa? Kalau kompetisi saya pernah panjat. 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 Kebetulan juga kan yang terkenalnya di Pataga soal kompetisi itu di bidang panjat. Di panjat ya, di bidang panjat. Turnamen apa saat itu di waktu ikut itu?
Kalau yang saya ikuti itu antar mahasiswa sih. Antara mahasiswa sekampus ini atau Di luar. Di luar ya. Di mana waktu itu? Di kampus di belakang sini apa ya namanya? Lupa. ITS, Hang Tua? Bukan. Hang Tua. Hang Tua sama di sana Widya yang samping tol itu, Samping tol, Universitas Merdeka atau UNESA? Bukan. Lupa aku namanya, kalau nama kampusnya itu lupa. Terus masuk nominasi dulu? Dulu itu kan kebetulan juga pas aku aktif sebagai anggota muda itu kondisi wallnya masih jelek. Masih bolong-bolong kan, soalnya kemakan usia. Itu nggak terlalu mendominasi, jadi cukup sampai di 16 besar, habis itu manjat, gugur di situ. Kalau yang sekarang kan memang kita sudah punya atlet di bidang panjat tebing sekarang. Oke, kita akan ngomong sedikit. Ketika ada kompetisi naik ya, ketika lagi manjat, itu yang dihitung durasi waktu atau speed cepet-cepetan gitu, seperti atau bagaimana? Atau kalau bisa nyampe atau bagaimana? Kalau yang dilombakan kan ada beberapa kategori. Ada yang lead, ada yang speed, ada yang boulder. Kalau yang lead ini yang dihitung ketinggiannya. Ketinggian. Kalau ketinggiannya sama, yang dihitung waktunya. Kalau yang speed itu yang dihitung waktunya. Kalau yang lead itu boulder. Kalau yang boulder dihitung dia top atau enggak. Itu yang dihitung. Waktu dirimu ikut dua-duanya, tiga-tiganya itu ikut atau bagaimana? Enggak, kebetulan yang dilombakan pas itu cuman lead. Lead ya. Yang lead aja. Dirimu aja waktu itu atau beberapa teman-teman Pataga ikut? Berapa ngirim berapa? Ada ngirim dua pas. Ya, ngirim 2, 1 official. Cuman memang belum dapat nominasi. Sekarang untuk yang panjat tebing banyak yang khusus dari teman-teman Pataga yang masih mahasiswa? Ada 3 orang, mau ditambah lagi. Ya, yang memang atlet yang kebetulan juga anaknya senior masuk di sini, daftar di Pataga jadi anggota. Anaknya kuliah di Untang akhirnya jadi aktif di Pataga juga, dan memfokuskan diri ke panjat tebing anak senior. Kemarin pas bulan berapa Prof yang di Malang itu kebetulan kita dapat juara 1. Cuman ikut seleksi buat Pomnas masih belum. Jadi kalau urusan provinsi oke lah selesai. Ya, masih oke. Ya. Tinggal seleksi itu nasional. Tinggal yang dikejar nasionalnya ya. Tinggal bagaimana cara nasional, setelah itu internasional. Pataga atau pencinta alam 17 Agustus demikian ya. Pencinta alam 17. Kalau kalian masuk kampus Untak, gampang menemukan teman-teman Pataga di mana? Ada sekarang yang menjulang tinggi ya. Di sana teman-teman nggak jauh dari tempat itu, teman-teman punya base camp di sana. Mereka berkumpul, beraktivitas, latihan apa. Sudah digabung semua UKM sekarang di sana. Iya. Latihan hari apa aja? Kalau yang latihan hari Senin, Rabu, Jumat. Ya, Jumat. Cuman akhir-akhir ini diganti jadi Senin, Rabu, Sabtu, Minggu. Perkuliahanmu bagaimana? Lancar atau? Perkuliahan lumayan lancar. Lumayan lancar. Lumayan lancar. Perkuliahan harus lancar. Harus lancar, ini sudah mau harus lancar. Harus lancar. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Perkuliahan oke. Aktivitas kegiatan kemahasiswaan oke, lancar. Artinya dulunya bisa diraih dengan sempurna. Ada prestasi, kemudian juga kuliah tuntas sesuai dengan schedule-nya. Rencana selesai sesuai schedule. Jam semester 7, semester 8. Rencananya aku dari IPK terakhir berapa, Rais? Berapa ya? Lupa. IPK-nya lupa, Rais. Jadi mahasiswa Untak itu
aktivitas kegiatannya masuk di kantong-kantong UKM ya. Ada sekitar berapa? 30, 50, kalau dulu banyak sekali, sekitar 50 UKM-nya. UKM-nya. Sekarang sekitar berapa? 30-an? 30. 30. Jadi mereka terkantong di beberapa UKM, aktivitas kegiatan mereka. Jadi setelah kuliah mereka bisa nongkrong di tempat aktivitas yang mereka UKM dan aktivitas latihan apa dan sebagainya. Bahkan mereka merencanakan sebuah kegiatan program. Kalau teman-teman Pataga misalkan merencanakan sebuah kegiatan mau susur gua apa dan sebagainya. Dulu UKM itu tempatnya carut marut bertebaran ya, di sini di sana. Tapi sekarang disentralkan di kurang tahu mungkin sekitar tahun 2015 mungkin ya. 2016 dijadikan satu tempat sentral di kampus membangun gedung khusus untuk teman-teman UKM. Jadi, warna, modelnya, ukurannya sama. Jadi teman-teman UKM di sana, ada UKM ya di sana tempatnya. Mau ketemu teman UKM ya di sana. Iya. Mau ngobrol soal UKM ya di sana teman UKM. Jadi lebih enak kan. Ada sentralisasi aktivitas kegiatan mahasiswa di UKM. Termasuk organisasi mahasiswa BEM enggak ya? Kalau BEM masih di fakultasnya masing-masing ya. Hanya untuk UKM, untuk BEM himpunan dan sebagainya dan sejenisnya itu ada di kantong-kantong fakultas seperti itu. Ada cita-cita setelah kampus ini melanjutkan jadi pecinta alam atau apa maksudnya gimana Mas? Setelah kuliah selesai masih tetap berkutat di pecinta alam? Kalau setelah kuliah masih maksudnya sambil kerja masih komunikasi. Rais lebih fokus mana? Ke gua, panjat tebing? Kalau saya lebih fokusnya di ini, panjat ya. Apa menariknya panjat dibanding sama? Menariknya ya, kalau menariknya ya orang panjat pasti bisa naik gunung, dayung. Pasti bisa. Tapi kalau cuman itu kan yang bilang orang panjat. Padahal belum tentu. Kalau manjat ya tembok yang ada cuma pondol-pondolan nggak semua orang bisa. itu kalau ya. Akhirnya menjadi bagaimana cara bisa manjat, karena berat badan diukur ya. Berat badan diukur ya, karena berat badan tertentu kayaknya kesulitan untuk terus ini ya. Tapi buat diet kayak gitu panjat oke sih. Soalnya beberapa orang yang datang di sana ngobrol, "Wih, anakku pas ikut panjat berat badannya turun." Enak. Dimaksudkan untuk itu. Iya. Daripada ikut diet yang lain, ikut panjat nanti pasti dia akan menurunkan berat badan. Iya. Karena permintaan kalau panjat harus berat badannya harus dikurangi ya. Karena ketika dia naik beban tangan ini yang paling kuat ya. Tangan sama kaki. Sama kaki ya. Jadi kalau mau diet nggak usah kemana-mana, ikut aja. Iya. Untuk teman-teman Pataga buka pendaftaran nggak kelas panjat untuk umum? Untuk umum kita bukanya sekarang masih di anak kecil. Anak sekolah gitu. Maksimal usia berapa? Maksimal sih SMA. SMA ya. Di SD ke bawah masih boleh. Masih boleh ya. SD, SMP sama SMA ya. Bahkan ada yang ikut TK juga. TK ikut ya. Latihannya mereka bagaimana? Hari apa dan sebagainya? Mereka ada sekolah dan sebagainya. Hari-hari tertentu atau pas mereka sama yang sama? Kayak Senin. Oh, disamain dengan jadwal teman-teman latihan ya, barengan sama jamnya jam berapa? Jamnya jam 3-an sampai maghrib selesai sudah. Jadi teman-teman Pataga juga open ya terhadap kepada keluarga family yang anaknya pingin ikut panjat. Jadi ada kelas khusus ya, dan jamnya harinya ngikut pas barengan saat teman-teman Pataga lagi latihan panjat ya. Ada berapa anak yang ikut? Kalau yang aktif sekarang itu anak 20. 20, banyak sekali 20 yang aktif. Ini yang lomba besok sudah daftar semua mereka. Oh, jadi anak-anak ini diikutkan kompetisi juga ya? Iya, diikutkan. Menarik sebenarnya, karena mereka akan membawa nama baiknya Pataga ya. Bahkan siswa dari Pataga. Ada dinamai sendiri nggak komunitas mereka atau tetap pakai Pataga? Namanya Pataga Climbing School.
Ya. Pataka Climbing School. Iya. Jadi pakai nama itu, tapi tetap ada patakannya. Tetap ya. ada. Jadi kegiatan mereka ikut turnamen dimanapun ya pakai nama Pataka. Tetap nama bawa Pataka. Berapa kali anak-anak diikutkan turnamen? Kalau Ada juara? soal berapa kalinya sudah Nggak tahu. sering. Sudah sering. Dapat juara juga akhir-akhir ini sudah sering. Oh, yes. Bahkan kemarin ke Jurnas panjat tebing itu Anak-anak ikut ke Jurnas. anak-anak ikut ke Jurnas itu. Anak-anak yang di Pataka Climbing School ikut ke Jurnas. Bahkan sudah ada yang diambil sama, maksudnya awalnya dia latihan rutinnya di Pataka. Di Pataka. Nah, habis itu pas orang Pengda. Pengda. Ikut Pengda, dimasukkan ke Pengda diambil sama orang atletnya kita itu kan dilihat sama Pengda itu bagus, ikut seleksi juga bagus, akhirnya Diambil sama Pengda. diambil ke sana latihannya di Latihan di sana, nggak latihan di sini lagi. Tapi tetap dia latihan di sini kalau selesai di sana atau sebelum di sana dia latihan di sini. Jadi adik-adik yang latihan di sini tidak sekedar latihan ya, atau tidak sekedar hobi, tapi ada rute ini ya, serius ya, akan diarahkan ke menjadi atlet ya. Iya, Kayaknya lebih atlet. cocok ya, mulai dari anak-anak dulu ya. Dari anak-anak. Dari anak-anak Kalau mau jadi dibina atlet, fisiknya, apa skillnya, sehingga kalau mau diarahkan ke atlet sudah siap. Sudah siap. Sudah siap seperti itu. Soalnya kalau yang panjat tebing itu gak latihan aja sebulan itu langsung ketinggalan sama teman-teman. Oh, nangis dia. Ya. Rais, hubungan antara teman-teman mahasiswa, apakah yang masih mahasiswa sama yang sudah alumni Untak masih ya komunikasi? Masih ya? komunikasi. Kadang juga nyamperin ke rumahnya. Jadi masih ini ya, ngumpul ya teman-teman senior-senior ya, anggotanya sudah senior-senior masih. Jadi beberapa UKM mentradisikan seperti itu ya, di antaranya Pataka. Bagaimana cara hubungannya dengan yang senior-senior itu Senior-senior terjalin bagus ya, di kekeluargaannya bisa terjalin. Untak sangat bagus ya dukungannya kampus untuk teman-teman. Dukungannya bagus, masuklah hitungannya. Buat dukungannya ke UKM bagus, cuman kalau kita mau bikin kegiatan itu supportnya dilebihin lagi mungkin. Untak, iya. Bisa di teman-teman kampus Untak dukungannya sangat bagus untuk teman-teman Pataka. Kalau bisa ya lebih bagusin lagi pas. Soalnya saya bilang bagus itu karena masih membolehkan buat senior-senior berkunjung ke sekretariat. Biasanya kan di UKM universitas yang lain kan dibatasi jamnya. Oh gitu. Iya, dibatasi. Jadi alumni di kampus yang lain mungkin tidak boleh ya ikut campur. Tidak boleh, dilarang sama satpamnya. Kalau kita kan masih boleh, diperbolehin sama kampus. Ini kelebihannya Untak ya dibanding sama kampus yang lain ya. Jadi bukan intervensi ya, tapi sharing komunikasi dengan alumni itu terjadi dan itu sangat bermanfaat ya. Sebenarnya yang bikin bagus organisasi kan sharingnya antar senior dengan juniornya itu kan. Benar. Organisasi itu bisa hidup, tumbuh pesat, berkembang karena senior sama juniornya komunikasinya juga bagus. Karena permasalahan junior bisa terpecahkan dengan adanya senior. Pengalamannya dibagi ya. Kemudian ketika ada masalah material, kekurangan misalnya buat RAP kurang, bisa itu sama senior. Seperti itu dan sebagainya. Rais, pesan sebelum kita closing ngomong tentang pencinta alam. Silakan ngomong pesan. Pesannya Rais secara pribadi sama teman-teman Pataka kepada mahasiswa Untak sama alumni dan kepada masyarakat umum. Lihat kamera di depan. Pesannya ya. Kalau pesannya sekarang kalau mau naik gunung itu kan gampang, maksudnya penyewaan alat, gate tour itu sudah banyak. Tinggal yang perlu dipelajari lagi itu soal manajemen perjalanan. Jangan difokuskan di apa tadi namanya? Survival. Soalnya kalau yang survival itu kan ilmu yang kita nggak mau buat praktekan. Gitu aja sih. Sama teman-teman
UKM Pataga itu yang lebih serius lagi kuliahnya, gitu aja. Jadi teman-teman yang aktivitas di UKM ya, mungkin bukan hanya Pataga, siapapun, terutama di Pataga, serius lebih serius lagi. Soalnya biaya kuliah juga makin naik. Membuat para orang tua iya, orang tua ngomel, ndang lulus gitu. Beasiswa ada yang dapat beasiswa dari kampus yang lain. Sekarang kan beasiswanya tinggal yang ini, nilai-nilainya di kampus bagus. Oh, nilai bagus. Kalau dulu memang senior. Kalau kalian kuliah nilai bagus dapat beasiswa. Dapat. Kalau yang nggak bagus akan dipilih-pilih lagi. Dipilih-pilih lagi. Anggotanya Pataga banyak sekarang. Sekarang kan kita belum buka pendaftaran buat diklat. Oh belum ya, belum diklat. Tadi setelah diklat baru jadikan sebagai anggota ya. Jadi kan ini kan baru penerimaan mahasiswa baru ya. Itu masih proses ya? Masih proses. Banyak yang daftar untuk proses belum dibuka juga buat pendaftarannya. Rencananya kita setelah lomba ada. Setelah lomba ini baru open ya untuk pendaftaran siapa yang mau jadi anggotanya Pataga. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin kita dapat 21. Jadi tidak semua mahasiswa itu mau dan bersedia meluangkan waktu ya, meluangkan waktu dan tenaganya untuk beraktivitas di unit kegiatan mahasiswa. Jadi ada yang lebih suka ketika mereka kuliah, setelah kuliah masuk kelas, pulang kelas kemudian dia pulang, atau mungkin nongkrong sama teman-temannya. Tapi beberapa mahasiswa yang lain itu lebih memilih waktu luangnya digunakan untuk beraktivitas dalam unit kegiatan mahasiswa, pecinta alam, kemudian teater, musik, bela diri, olahraga dan sebagainya. Di sana mereka mengukir prestasi, bukan hanya mengukir prestasi di level kampus, bahkan mereka sudah menjadi atlet, mengukir prestasi di kancah provinsi, nasional, bahkan sampai berlanjut ke internasional. Contoh yang dia dikerjakan dilakukan sama teman-teman Pataga, mereka mengukir prestasi sudah menaklukkan Gunung Himalaya. Iya, Himalaya. Di ekspedisi SH ya, seperti itu. Dan saya yakin teman-teman UKM yang lain yang punya aktivitas sangat banyak aktivitasnya, prestasi sangat banyak, dan itu sangat diacungi jempol. Dan juga menjadi acuan, bukan acuan sebenarnya. UKM itu bukan sibuk-sibuk dan menyibukkan diri, tapi benar-benar bukan uji nyali juga, tapi asah bakat ya dan minat. Seperti itu. Namanya juga unit kegiatan mahasiswa kan, jadi harus bikin kegiatan. Pokoknya bikin kegiatan. Berapapun duit yang keluar nggak ngerti pokoknya. Oke, terima kasih Rais sudah ngobrol banyak soal Pataga. Sebenarnya banyak ingin kita kupas ya, terutama mau masalah ini ya, ekspedisi SI itu ya. Kemudian yang gua itu ya, yang gua sama buka jalur di ya. Gunung Raung itu ya. Nanti kita berharap ada teman-teman yang pelaku peristiwa itu bisa ada dengan kita ngobrol soal itu. Kita akan ngomong. Jadi kalau dimungkinkan, kalau memang diizinkan, kita akan ngomong soal itu. Makasih banyak. Terima kasih sudah stay tune di channel kita AUSI. Ini simbolnya AUSI. Gini. Ya, AUSI. Alumni Untak Solid dan Tangguh. Alumni Untak Solid dan Tangguh. Oke. Alumni Untak Solid dan Tangguh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.